Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa astaghfirullahal azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatihil ma ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim amma ba'd. Para pemirsa TV 9 Nusantara Santun Menyejukkan yang saya hormati, para ibu jamaah Masjid Dzikir Pondok Pesantren Faizah yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam nuansa kajian Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memberi kita ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah selalu menolong kita untuk istiqomah taat kepadanya. Amin. Salawat salam semoga terlimpah atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajari kita Al-Quran, yang telah mengajari kita syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah, rajin baca Quran, mengangan-angan dan melaksanakan isinya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan para jamaah, kita akan mengkaji surat Al-Qasas ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kita awali dengan baca surat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil awliya wa syuhada wa salihin wa sahabat wa tabi'in wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila hadrati Syekh Bil Hasan Al-Yashadili wa ila hadrati Syekh Maulana Arif Billah Bahmatun Taha wa ila hadrati Syekh Maulana Arif Billah Muhammad Qimangkum wa ila Syekh Maulana Arif Billah Haji Andal Aldi wa masyayikhna mu'allimina nafa'ana bi fid darin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kita dengarkan bacaannya. Disilakan Bu Haja Khairul Nuswatin dengan Ibu Haja Nuri Madia Ulfa untuk membaca dan menerjemahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasim mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Natslu alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Inna Fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha siya'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Innahu kana minal mufsidin. Wa nuridu an namunna
على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tosin mim. Ini ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas dari Allah. Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan sebenarnya untuk orang-orang yang beriman. Sungguh, Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh, dia Fir'aun termasuk orang yang berbuat kerusakan. Dan kami hendak memberikan karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir. Dan hendak menjadikan mereka pemimpin yang menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Dan kami teguhkan kedudukan mereka di bumi. Dan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya apa yang selalu mereka takutkan dari mereka. Fir'aun selalu takut bahwa kerajaannya akan dihancurkan oleh Bani Israel. Karena itu dia membunuh anak laki-laki yang lahir di kalangan Bani Israel. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Bu Hajah Khairnaswatin dengan Bu Hajah Nuri Maria Ulfa. Pemirsa dan para jamaah, kita pelajari bagaimana orang-orang yang kuat menindas yang lemah, bagaimana Allah menolong orang-orang yang lemah. Itu mengawali firman Allah dalam Quran Al-Qasas ini. Ayat pertama berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qasim mim. Itu ayat mutasyabihat. Ayat yang samar artinya. Enggak ada yang tahu. Kalau Alkitab, kitab Al-Quran, Al-Quran, Qasim mim. Maka dalam tafsirannya biasanya ditulis Allah alamu bimuradih. Allah Maha tahu maksudnya. Jadi kita nggak bisa mengartikan tosimim artinya apa gitu nggih. Allah Maha tahu artinya. Itu namanya ayat mutasyabihat. Ayat yang masih samar artinya. Untuk apa Allah bikin ayat mutasyabihat? Yang pertama untuk menarik perhatian orang yang mendengar. Apa itu? Gitu. Orang-orang Arab dulu senang yang menarik perhatian. Bisa juga Allah memberi ilmu tertentu kepada orang tertentu tentang ayat-ayat mutasyabihat ini. Misalnya ditulis sekian kali dapat sekian apa gitu ya. Itu Allah kasih ilmu tertentu pada orang tertentu dengan memakai ayat mutasyabihat ini. Mungkin seperti itu sehingga meskipun kita enggak paham, tapi Allah yang Maha tahu, Maha bijaksana itu berfirman dengan beberapa ayat yang masih samar mutasyabihat itu. Namanya disebut juga sebagai mafatihus suwar, pembuka beberapa surat. Tilka ayatul kitabil mubin. Tilka itu ayatul kitabi, ayat-ayat kitab Al-Quran al-mubin yang jelas atau yang menjelaskan. Quran itu jelas semua, meskipun di situ ada yang mutasyabihat, tetapi hukum-hukum yang diproduk oleh Allah dalam Al-Quran itu jelas. Yang haram jelas, yang halal juga jelas. Kalau ada yang samar mutasyabihat,
tapi Allah memberikan rambu-rambunya. Kalau kau jatuh pada yang mutasyabih dalam hukum ya, jatuh pada yang samar maka akan mudah jatuh pada yang haram. Jadi Al-Quran itu hukum yang terkandung dalamnya jelas, bisa dilaksanakan. Bukan kata-kata mungkin, bukan, tapi pasti. Surga apa neraka, iya apa tidak, taat apa maksiat. Itu jelas petunjuknya. Allah berfirman, natlu alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumi yu'minun. Natlu itu kami membacakan. Kok kami? Allah kan cuma satu. Kenapa dengan kami? Karena dalam proses difirmankan itu Allah melibatkan hambanya, melibatkan makhluknya. Jadi Allah berfirmannya kami. Karena melibatkan malaikat Jibril, melibatkan Nabi Muhammad, melibatkan para sahabat, melibatkan seluruh umat Islam untuk mempelajari Al-Quran setelah dibacakan oleh Allah melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad. Natlu, kami membacakan alaika kepadamu Muhammad min naba'i Musa, dari kisahnya, ceritanya Nabi Musa, wa fir'auna dan Fir'aun, bil haqqi dengan benar, liqaumin bagi kaum yu'minun, mereka beriman. Orang-orang yu'minun mereka beriman. Allah membacakan ayat-ayat ini tentang ceritanya Nabi Musa dan Fir'aun dengan benar. Yang bisa percaya, bisa dapat ilmu hanya orang-orang yang beriman. Jadi meskipun kisah ini dibaca, tapi yang mereka tidak beriman, ya tidak ngaruh, tidak ngefek, tidak ada manfaatnya. Bagaimana sikap Fir'aun? Sebenarnya Fir'aun itu dinasti, seperti dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah gitu. Orangnya namanya Ramses. Kalau saya lihat di di mumi ya, yang sudah dikeringkan ya di Museum Nasional Mesir. Paling depan itu Ramses, itu Fir'aun. Itu dinasti. Nah namanya Ramses. Ada lagi dua santrinya ya. Ada lagi dua, jadi ada tujuh jenazah, tujuh mumi Fir'aun dengan 6 muridnya, santrinya. Ya Allah, bagaimana sikapnya? Allah, inna Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu Allah. Allah itu sewenang-wenang bisa, sombong bisa, merasa tinggi bisa. Fir'aun itu Allah, sewenang-wenang fil ardi di bumi. Wajah Allah dan menjadikan ahlaha, penduduknya syia'an terpecah-pecah. Penyanyi dipecah-pecah supaya lemah. Ya sat'ifu, yang melemahkan ta'ifatan, segolongan minhum dari mereka, yudzabihu dengan cara menyembelih abna'ahum, anak-anak laki mereka. Wa yastahyi, dan ia menghidupkan, tetap hidup, membiarkan hidup nisa'ahum, anak perempuan mereka. Inna hal itu karena ada minal mufsidin, orang-orang yang merusak di bumi. Masya Allah. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Bahasa Jawa dukdeng. Dukdeng. Fir'aun itu dukdeng, nang de, menangi dewe, merasa tinggi semena-mena, berkuasa, apapun terserah saya. Dan dijadikan penduduknya itu terpecah-pecah supaya enggak bersatu, supaya tidak memusuhi, supaya mudah dilemahkan, supaya mudah dikuasai, ya, supaya tidak menjadi kuat, dipecah-pecah. Dibikin lemah. Bagaimana cara bikin lemah? Kalau Fir'aun dulu, anak laki dibunuh,
Anak dibiarkan hidup. Sebenarnya apa? Anak laki kenapa dibunuh? Yang kira-kira nanti kuat dipatahkan, dihabisi. Yang kuat dilemahkan. Yang kuat dibunuh. Yang kira-kira nanti kuat, jangan ada jalan untuk menjadi kuat. Gitu kan? Maka anak laki dibunuh. Yang kira-kira lemah, meskipun punya tetap lemah, perempuan-perempuan dibiarkan hidup. Ya. Meskipun dia banyak tapi tetap lemah, dibiarkan hidup. Dan mungkin bahkan dibantu. Oleh Allah disebutkan itu adalah perusak. Itu adalah merusak. Kenapa tidak semuanya diajak untuk bersama-sama hidup dan maju? Anak-anak laki dibiarkan hidup, ya, anak perempuan dibiarkan hidup lalu dibina menjadi bangsa yang maju, tetapi dilemahkan, dipecah belah. Siapa? Santrinya. Bangsanya, penduduknya. Ya, penduduknya dibikin pecah-pecah supaya tidak kuat. Itu zaman Fir'aun dulu. Zaman sekarang ada dulu juga gitu ya. Supaya lemah maka dipecah-pecah, diadu domba. Caranya gimana? Yang satu diberi diunggulkan, yang satu dilemahkan. Nah, itu pasti nanti akan bersaing dan merasa itu bukan bolo tapi musuh. Demikian juga perjuangan mengalahkan Indonesia dulu. Semua provinsi Indonesia sudah dikuasai Belanda. Tinggal Aceh belum dikuasai oleh Belanda. Lalu pengen tahu apa rahasianya, kuatnya Aceh. Semua sudah dikuasai, kenapa Aceh belum? Maka Belanda mengirim seorang namanya Senok Horgonya. Belajar di Mekah, menghafal Quran, hafal hadis, lalu pulang pakai jubah serban ke Aceh, berkumpul dengan para ulama, mempelajari, akhirnya tahu, letak kekuatannya adalah bersatunya ulama dan umarok serta rakyat dengan penguasa. Bersatu maka enggak bisa dikalahkan. Gimana caranya mengalahkan? Maka caranya umarok diberi hadiah, ulama enggak. Dan ulama tahu. Jelas apa enggak? Jelas. Benci apa senang dengan umarok? Benci, mulai terjadi perpecahan. Ya, demikian juga yang muslim kuat dengan muslim enggak kuat, lalu dibikin permasalahan. Terjadi apa perang padi atau apa itu, masya Allah. Itu caranya melemahkan. Cara melemahkan, satu diunggulkan, satu dimarginalkan, satu dilemahkan. Akhirnya terpecah-pecah. Itu oleh Fir'aun dulu dinyatakan dengan tindakannya, yang laki tetap dibunuh, nanti itu mesti kuat ya. Dikira nanti akhirnya menggulingkan kerajaan Fir'aun itu yang laki-laki itu dari mimpinya seorang juru terka. Kemudian yang lemah dibiarkan dan bahkan dibantu, masya Allah. Kita lanjutkan. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'afu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Bagaimana Allah menghadapi kenyataan itu? Wa nuridu, kata Allah, aku menginginkan, aku menghendaki an-namunna, untuk memberi anugerah, untuk memberikan pemberian yang layak, alal ladzina, atas orang-orang yang ustud'ifu, mereka dilemahkan. Yang dilemahkan oleh manusia ditolong oleh Allah. Ustud'ifu, mereka dilemahkan di mana? Fir'aun di bumi. Wa naj'alahum, dan kami menjadikan mereka a'immatan, para pemimpin. Justru orang yang dilemahkan itu yang nanti dipilih oleh Allah menjadi pemimpin. Wa naj'alahum, dan kami menjadikan mereka al-warithin, para pewaris. Para pewaris. Seperti zaman Fir'aun dulu,
yang dilemahkan adalah orang-orang yang kemudian taat kepada Allah, menyembah kepada Allah, dilemahkan. Oke. Kemudian oleh Allah ditolong, Nabi Musa diutus, lalu pengikutnya Nabi Musa adalah orang-orang yang beriman. Ketika ada orang beriman kepada Nabi Musa, waktu terjadi apa itu? Sihir, pentung apa tongkatnya? Penyen pirsa tongkatnya, bukan tongkat yang besar tinggi, bukan. Gotik, tahu gotik? Sekian lah besarnya, panjang sekian, terus ada gini atasnya, yaitu tongkatnya. Jadi bukan tongkat yang besar gitu, gotik. Itu ada di Museum Topkapi di Turki. Ya, Turki Topkapi itu. Gotik Nabi Musa, tongkatnya, ya. Ketika ya gotik kan namanya, kecil cuman gini tuh ya. Ketika orang-orang para ahli sihir sudah mengeluarkan sihirnya dengan mereka mensihir benda-benda jadi ular yang banyak, waktu itu ditentang, Musa silakan kamu duluan apa kami duluan, sampean duluan aja. Begitu sudah banyak ular, tongkatnya Nabi Musa dipukulkan, jadi ular besar, semua orangnya ahli sihir dimakan habis. Tidak tersisa satu pun. Maka ahli sihir tahu, paham. Oh ini bukan sihir ini. Ularnya punca bukan sihir. Aku beriman baik itu dari Tuhannya. Itu Tuhan itu. Maka juta ahli sihir ini beriman. Amantu birabbi Musa wa Harun. Amantu billah, aku iman kepada Allah. Setelah ularnya para ahli sihir dilahap habis oleh tongkatnya Nabi Musa, semua ahli sihir faham, itu bukan sihir, itu dari Tuhan penguasa alam. Karena ilmu saya itu sudah notok, nggak bisa seperti itu. Dia kan tahu, nggak bisa seperti itu dari Tuhan itu. Maka dia iman kepada Nabi Musa. Kalau orang bilang itu apa? Mencak-mencak Fir'aun. Bahasa Jawa kurang ajar gitu kan. Loh kamu iman sebelum aku izinkan, nanti akan saya cincang kamu, disalib kamu. Lausol dibalnakum ajma'in. Ya, tak salib semuanya. Ya, terus lalu gimana Nabi Musa kami minta tolong kepada Allah. Nanti akan ditolong oleh Allah. Akhirnya mereka dijadikan para pewaris, tadi menjadi pewaris ini. Kenapa? Nabi Musa akhirnya dihancurkan, lalu semuanya diwarisi oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang dilemahkan tadi akhirnya sebagai pewaris. Itu yang dimaksudkan wa naj'alahumul warithin. Dan kami jadi orang-orang yang dilemahkan itu sebagai pewaris, orang-orang yang mewarisi. Mewarisi apa? Bumi dan isinya, negara seluruhnya diwarisi oleh orang-orang yang dipecah belah, dilemah-lemahkan tadi, Masya Allah. Seperti itu kemahakuasaan Allah menghadapi ulah manusia, baik yang melemahkan, yang sewenang-wenang, maupun yang dilemahkan, yang mereka tidak berdaya. Ada Allah, karena hidup itu bukan rekayasa manusia, tetapi kendali Allah. Ma yumsikuhunna illar rahman. Tidak ada yang mengendalikan dunia seisinya langit bumi ini kecuali Allah yang maha murah. Sebelum dilanjut ada yang tanya? Monggo silakan Bu Rifuliati, Hajah Rifuliati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali tema kali ini. Kalau di zamannya Fir'aun kan membunuh para bayi laki-laki. Nah, kalau implikasi di zaman sekarang, apakah apabila ada suatu pemimpin, dia membuat kesewenangan, akan tetapi orang sekitarnya itu mengetahui dan dia membiarkan. Malah akan terjadi apabila ada yang meluruskan, katakan ulama, terjadi kriminalisasi ulama. Tadi Ibu Nyai matur, itu memang rencana Allah atau skenario. Nah, bagaimana yang lain, apakah hanya diam, itu memang sudah rencana Allah. Atau kalau kita sih suaranya tidak nyampe ke pusat, minimal berdoa. Nah, yang saya tanyakan,
tentang skenario ini bagaimana untuk menghadapinya, terus orang-orang sekitar ini memang Allah itu membentuk seperti itu atau bagaimana Ibu? Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan politik ini. Zaman Fir'aun dulu melemahkan bangsanya dengan membunuh anak laki, membiarkan hidup orang perempuan. Lah sekarang ini dalam negara Republik Indonesia juga ada pembunuhan karakter, ya, pembunuhan karakter seperti itu, ada yang dilemahkan, ada yang dikuatkan, ada yang diadu domba, dipecah belah dan sebagainya. Yang ada di sekitarnya diam saja, tidak bisa berbuat apa-apa. Paling enggak kayaknya yang penting aman. Ya. Kalau ada yang meluruskan ulama misalnya, lalu terjadi kriminalisasi ulama, dimasukkan penjara. Gitu tah? Yang ditanyakan bagaimana orang di sekitarnya, apakah itu memang ditakdirkan Allah seperti itu? Jawabannya, hidup itu proses. Proses. Kalau Allah mau menolong pewaris tadi, itu prosesnya apa? Fir'aun dibikin bisa melanglang buana dulu, ya kan? Fir'aun dibikin menguasai bumi sampai enggak ada remaja lagi, kan? Habis semua, dibikin berkuasa, dibikin sewenang-wenang dan nyata. Bukankah nyata itu takdir Allah juga? Maka apapun yang terjadi di bumi seantero dunia ini adalah takdir Allah dibikin seperti itu. Kenapa? Allah yang maha alimun hakim, maha tahu, maha bijaksana. Semuanya akan tampak indah pada waktunya. Oleh Allah dibikin skenario seperti itulah proses kehidupan bumi. Manusia yang kuat, yang baik dilemahkan dulu. Sampai pada waktunya Allah akan menguatkan. Yang kurang baik dikuatkan dulu. Termasuk juga untuk menguji bagaimana ruhul jihad para pejuang ini. Bagaimana semangat perjuangannya. Diamkah? Kalau orang punya ruhul jihad pasti memilih di antara tiga. Nomor satu, Nabi pesan, kalau kau melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan kekuasaan. Kalau punya kuasa. Enggak punya kekuasaan, maka dengan lisan. Kalau kuat, dengan lisan malah dimusuhi saya. Maka yang ketiga, dengan hati. Dengan hati itu bagaimana? Bisa dengan doa, bisa dengan mengingat di dalam hati. Ya sudah, tak baca hizib nasor aja biar orang-orang yang menghancurkan kebenaran dihancurkan oleh Allah misalnya. Saya tak baca Fatihah aja, doakan orang-orang supaya tetap baik, supaya tetap bisa menegakkan kebenaran misalnya, memilih mendoakan. Atau memilih dalam hatinya kok gitu sih, kok gitu itu loh sudah benar tapi adaful iman, iman yang lemah. Maka dalam kondisi seperti ini kita enggak punya kekuasaan, punya suara katanya Bu Adi enggak sampai ke sana. Maka yang bisa kita lakukan adalah fabiqolbih, merubah kemungkaran dengan hati, dengan doa. Seberapa kekuatan doa? Masya Allah tak tertandingi. Kenapa? Karena yang dimintai tolong dalam doa adalah Allah. Dan Allah Maha Kuasa segalanya. Kalau kita senang sesuatu, pengen sesuatu oleh Allah dijadikan, kita doakan. Kalau kita benci sesuatu, kita pengen supaya mereka dihilangkan, ya kita doakan juga. Cuma satunya doa untuk naik, satunya doa untuk turun. Kita hanya berdoa saja sekarang. Mau turun ke jalan, ya ngapain? Mbah-mbah ini kok turun ke jalan. Iya, mau tanda tangan dibawa ke sana, siapa yang bawa? Ya, kita doakan saja. Yang jelas, hidup itu proses dan dikendalikan oleh yang maha kuasa. Masya Allah. Itu ya. Ada pertanyaan kedua? Monggo, Ibu
Bu Eti. Eti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Pak Komputer Bunyai ini ndak jadi sebenarnya mau nyerempet sedikit. Tadi sore kemarin sore saya melihat TV dengan remehnya politik kan sekarang zamannya mau pemilihan presiden dan sebagainya. Ini loh Bu yang saya lihat, loh ternyata si Ustadz Fulan bin Fulan kok masuk ke dalam grup yang non-mus pimpinannya, mohon maaf. Seharusnya ini menurut paham saya nggih. Seorang ustadz masuknya ya mbok yang grup Islam lah. Lalu grup non-Islam lah kita, loh kita ini kan jadinya yang kita levelnya kan imane rendah nggih, level rendah. Untuk yang punya gelar ustadz ya itu kan levelnya tinggi nggih, Bunyai. Nah, sikap yang bagaimana itu Bu yang harus kita teladani? Menurut saya ya enggak ada teladannya. Hanya penyesalan, ya mau enggak mau kita komentar, dosa lagi saya. Loh kok ngono sih, Ustadz kok ngono. Jadinya saya dosa lagi. Nggih, terus pundi ngaten Bunyai, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ajari, tolong masuk ke dalam hati supaya enggak dosa-dosa terus. Karena setiap hari akan ada berita-berita itu. Pasti beritanya kalau tidak melemahkan si Anu, ya menguatkan si Anu, gitu kan. Hanya dua itu. Kalau kita cocok, kita seneng, kalau nggak cocok kita sedih. Komentar lagi, dosa lagi. Apa ajaran Allah menghadapi hal itu? Diling-iling ya. Lana a'maluna walakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum. Bagiku amalku, pekerjaanku, ibadahku, keyakinanku, sakarepku. Bagimu amalmu, pekerjaanmu, idemu, politikmu, maumu. La hujjata, tidak ada perdebatan. Bainana, antara aku, wa bainakum, dan antara kalian. Niku dalam hal kita kerukunan berbangsa bernegara, diam dalam perbedaan. Diam niku angel tente. Angel ta gampang. Oh mek ngenten tok kok. Diam itu gampang, kendali nafsu sing rada sulit. Maka Allah mengajari kita, Nabi mengajari kita, a'dal nafsu. Musuh yang paling berat, musuh-musuhnya musuh adalah perang dengan hawa nafsu. Maka sekarang kita latihan bisalah menang dalam berperang menghadapi nafsu. Bagaimana caranya? Maka fadhkurullaha dzikron katsira. Pasti bisa. Ingatlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kalau sudah zikir banyak gimana? Ada apapun yang menguji hati kita, kembali kepada Allah. Oh takdire Gusti Allah ngono. Oh sak kersane Gusti Allah. Ancene mbek Gusti Toto ngono. Selesai kan? Nah, jangan ngono maneh. Itu eman nanti. Kita tidak bisa minta maaf kepada YBS. Karena tidak ketemu. Gimana kalau nanti kita di surga dihisab punya salah kepada YBS gara-gara tahun politik sangat heboh. Lalu kita banyak dosa, lalu balik kita diambil, nyesel kita. Sekarang saja kita tobati sekarang. Mintakan maaf dia yang kemarin kita olok, sedekahlah untuk dia yang kemarin kita olok, supaya tidak masuk neraka. Ini serius loh ya, bukan. Semakin seru ya. Bahwa Allah menakdirkan seluruh yang di jagat raya ini adalah dengan hikmah, dengan bijaksana, dan dengan ilmu. Allah Maha tahu terjadinya bagaimana, akibatnya bagaimana, akibat di sini, akibat di sini. Allah Maha tahu. Hanya bagi orang yang tetap istiqomah taat pada Allah saja, tidak akan terombang-ambing ke sana kemari. Tidak akan gampang untuk bikin dosa gara-gara salah orang, kurang cerdas. Yang sudah gimana? Kalau bukan urusannya, enggak usah sangkut paut lalu bikin dosa. Nggih. Duduk urus aku, urusan wong-wong kono. Aku lho duduk pemimpin.
Supaya kita selamat dari fitnah zaman. Zaman semakin maju, orang dalam kamar itu loh diam-diam dosa. Iya, macam-macam itu. Diam-diam juga dapat pahala. Gini betul. Pilih mana? Lah ngonten pinter. Pilih pahala. Jangan pilih dosa. Ini dunia ini ruwet. Iya. Jangan melakukan sesuatu yang kita tidak tahu. Jangan melakukan sesuatu yang itu bukan urusan kita. Apa yang urusan kita? Pasti hubungan kita dengan Allah. Urusan kita pasti. Hubungan kita dengan sama manusia, pasti urusan kita. Adapun di luar itu, urusannya orang-orang. Ya, urusan YBS yang bersangkutan. Sebelum dilanjut ada yang tanya? Monggo Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang mungkin ini lebih cenderung kita memasuki tahun politik ini punya hingga dengan segala hiruk pikuknya. Jika tadi di Al-Quran sudah Allah memberikan contoh kisah Fir'aun dan Nabi Musa. Ini untuk kehidupan sekarang punya memang kita tahu sebenarnya kalau memang penguasa itu memang segolongan dan melemahkan golongan yang lain itu dari pihak dalam kata kutip memang melakukan seperti itu. Kita pun tahu Bunyai. Tetapi sini yang saya tanyakan, jika kita semua itu tahu seperti itu, tapi masih banyak orang yang berbeda Bunyai. Terus kalau kita semisal kita sudah condong kepada satu pilihan ini, tetapi organisasi yang kita ikut, mungkin para ulama yang kita teladan itu mengatakan berbeda dengan hati nurani kita Bunyai. Nanti untuk kedepannya kalau kita akan menentukan pilihan itu, siapa yang jadi panutan kita Bunyai? Apa kita perlu untuk istikharah saja? Apa itu kita serahkan, oh memang sudah itu suatu takdir, sudah biarkan aja. Apa kita harus golput Bunyai? Oh, bagaimana Bunyai untuk pencerahannya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan golput. Wong golput itu putus asa. Wala asu mirahillah. Bahasa Arab ya, bukan bahasa Jawa ya. Wala asu mirrauhillah innahu la asu mirrauhillah illal qaumul kafirun. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya yang putus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Golput itu putus asa. Jangan milih yang mana? Kalau urusan pilih memilih, itu hak kita apa hak bersama? Hak kita, hak pribadi yang paling pribadi. Tidak bisa dipengaruhi siapapun. Gini betul? Maka kalau kita yakin agamaku Islam, aku milih sesuai dengan kata hatiku, Allah nyuruh kita taat pada Allah, maka saya milih sesuai dengan kata hatiku. Iya. Kata hatiku dari mana? Petunjuknya dari Allah. Tentu Allah yang akan membimbing kita jika kita mohon bimbingannya. Adapun pemimpin itu dalam urusan organisasi. Kalau dalam urusan hak asasi yang paling asasi kita penentunya. Beragamakah? Memilih pemimpinkah? Memilih suami istri? Itu hasil yang paling asasi yang kita sendiri penentunya dengan hidayah Allah. Jadi jangan bingung, jangan putus asa. Jangan terpengaruh siapapun. Aku ya aku. Sholatku 5 waktu, Allah penuntunku, ya Allah yang aku mintai untuk membimbingku. Namanya politik berbagai macam cara. Supaya kabur. Supaya yang satu bisa mempengaruhi yang lain. Iya, bisa mempengaruhi yang lain. Sudah, cukup. Nggih, gitu nggih. Jangan ragu-ragu, jangan golput. Toblos aja mana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah sing pundi Allah. Nggih, kula salat kala Allah ping gangsal kula manut penjengane Allah. Monggo Bu Vina, ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya cukup mendasar saja Ibu, karena terus terang kalau ngikuti politik sudah nggak tertarik sama sekali.
pada dasarnya kita sering membaca di Al-Quran itu baik di surat Al-Baqarah, ini sekarang sudah di Al-Qasas, di An-Nabiyah dan semua surat. Hampir semua dan sering diulang-ulang adalah cerita tentang Nabi Musa dan Nabi Fir'aun. Sementara ada yang Nabi Musa dan Fir'aun. Sementara yang menggelitik di hati saya gini, kenapa Allah tidak, atau mungkin waktu penyusunan surah dalam Al-Quran, tidak ada surat khusus surat Musa atau namanya surat Fir'aun. Apakah karena saking kejinya, saking menjadi, harus jadi nun sewu semacam pelajaran buat kita supaya kita enggak seperti itu, supaya enggak ada pemimpin seperti itu atau bagaimana? Kalau menurut Ibu matur nuwun itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Musa itu disebut dalam Quran 135 kali. Nama terbanyak. Yang paling sedikit siapa? Nabi Muhammad. Karena Allah kalau nyebut Nabi Muhammad bukan Muhammad, tapi ibadi, Rasulullah, Nabi Allah saking sayangnya. Tidak disebut Muhammad. Mungkin hanya 2 kali atau 3 kali nama Muhammad disebut dalam Al-Quran. Yang banyak berkali-kali Nabi Musa, Musa Fir'auna, Musa liban Israel dan seterusnya. Kenapa Allah banyak menceritakan Nabi Musa? Pasti ada yang penting di situ, bukan penting ya. Penting di situ untuk kita teladani. Apakah diteladani dihindari atau diteladani diikuti? Banyak pelajaran dari kisah-kisah Nabi terdahulu dan yang paling seru memang Nabi Musa. Iya. Sampai kintir ke dalam kintir. Sampai membelah lautan. Ya, Masya Allah, pokoknya paling heboh, paling seru. Dan memang di sana banyak tamsil, banyak pelajaran yang kita hindari atau kita ikuti. Maka kalau di sini cerita Nabi Musa dan Fir'aun dari sisi lain. Biasanya kan bukan di situ ya. Ini dari situ apa? Kepemimpinan yang dijadikan Allah yang menggantikan dinasti Fir'aun. Itu kan dalam ayat ini. Ini sisi lain. Allah cerita tentang Nabi Musa dan Fir'aun. Wa naj'alahumul warithin. Aku jadikan Musa dan pengikutnya pewaris. Pewaris apa? Pewaris bumi Fir'aun, pewaris kekuasaan, pewaris kebijakan dan sebagainya. Dilanjutkan adalah wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahzarun. Wa numakkina dan kami teguhkan, kami kuatkan, kami kasih tempat lahum bagi mereka di bumi. Wa nuriya dan kami tunjukkan Fir'aun pada Fir'aun wa Haman dan Haman wa junudahuma dan pasukan keduanya minhum dari mereka ma apa yang kanu mereka ada yahzarun mereka takutkan. Allah, bagaimana pertolongan Allah kepada orang-orang yang dilemahkan tadi? Ternyata Allah berfirman wa numakkina lahum dan aku beri keteguhan, aku beri kekuatan, aku beri tempat untuk dia berkreasi, berjuang di bumi. Wa numakkina lahum fil ardi. Kami beri keteguhan, kekuasaan, tempat yang bisa dia mengatur di bumi. Wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma dan aku tunjukkan pada Fir'aun, Haman dan pasukannya minum dari mereka makanu yahzarun apa yang mereka takutkan. Apa yang mereka takutkan? Hancurnya kerajaan Fir'aun. Oleh Allah ditunjukkan Fir'aun masih hidup itu loh, sudah tahu bahwa kerajaannya hancur. Iya apa enggak? Itu firman Allah, nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum makanu yahzarun. Allah tunjukkan, perlihatkan pada mereka apa yang mereka takutkan selama ini sampai anak laki dibunuh semua tadi supaya tidak akan mengrecoki, enggak akan mengganggu, tidak akan menjatuhkan kekuasaannya. Tapi pada akhirnya yang dikhawatirkan itu oleh Allah ditunjukkan. Akhirnya orang-orang beriman kepada Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa berkuasa dan seterusnya. Masya Allah. Sebegitu indah kekuasaan Allah. Makanya akan terasa indah pada masanya. Ya.
Gadis-gadis dengan tokoh kan gitu, kalau ketemu jodoh itu. Udah sabar aja, akan terasa indah pada masanya. Nah demikian juga dalam hal pemecah belahan, pelemahan oleh pihak tertentu, nanti Allah yang akan menguatkan. Itu yang diceritakan Allah dalam Quran surat Al-Qasas ayat 1-6 ini. Bahwa Allah menceritakan kisah Nabi Musa dan Fir'aun dengan sebenar-benarnya, dan itu adalah sebagai pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Bagaimana Fir'aun sikapnya yang ala, yang sewenang-wenang, yang merasa tinggi. Tindakannya apa? Memecah belah penduduknya, kaumnya, lalu melemahkan sebagian yang lain. Kalau melemahkan sebagian yang lain, berarti membiarkan sebagian yang lain. Masya Allah. Dan hal itu oleh Allah dianggap itu, merusak sosial, merusak tatanan, merusak hati, merusak dan sebagainya. Kemudian Allah beritahu, kami akan memberi anugerah kepada orang-orang yang dilemahkan selama ini. Dan kami akan menjadikan mereka sebagai pemimpin. Dan kami akan menjadikan mereka sebagai pewaris di bumi. Dan kami akan beri keteguhan mereka untuk berkuasa di bumi. Itu firman Allah. Kenyataannya bagaimana? Allah tak pernah salah. Dan di sisi lain Allah tunjukkan bagaimana apa tindakan Allah, apa yang dialami oleh orang-orang yang selama ini khawatir kalau dia terpuruk. Khawatir kalau dia jatuh, oleh Allah ditunjukkan, ini loh hasil karyamu. Gitu kan? Ini loh akibat dari perbuatanmu, semua akan ditunjukkan. Kalau enggak di dunia bagaimana? Pasti masuk liang kubur sudah ketemu. Siksa kubur atau nikmat kubur, dilanjut sampai surga atau neraka. Itu pasti terjadi. Maka hati-hatilah ketika masih ada umur di bumi. Jangan menyalahi apa yang diajarkan Allah. Semoga manfaat. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.